Sobat Maju, berjumpa kembali dalam Opak, obrolan pajak di tengah kota. Bersama saya Nidia dan rekan saya, Vanita, di channel YouTube KPP Madya Jakarta Utara. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, PMK ini akan berlaku pada 1 Januari 2025 dan terdiri dari 484 pasal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa pasal yang merupakan penyesuaian atas PMK 242 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. pokok-pokok perubahan yang akan kami bahas adalah jatuh tempo pembayaran, sarana pembayaran pajak, deposit pajak, dan juga pemindah bukuan. Baik, kita akan masuk pada bahasan yang pertama, yaitu mengenai jatuh tempo pembayaran yang ada dalam pasal 94 di PMK 81 ini. Sebelumnya, jatuh tempo pembayaran jatuhnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam PMK 81 ini, jatuh tempo pembayaran pajak diatur paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dan pajak-pajak yang diatur jenis setorannya adalah PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 22, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh minyak bumi dan atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan atau gas bumi yang dibayarkan setiap masa pajak. Kemudian PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean. Kemudian PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri. Kemudian bea materai yang dipungut oleh pemungut bea materai. Kemudian pajak penjualan dan yang terbaru adalah pajak karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon. Jadi jatuh tempohnya telah berubah dari tanggal 10 menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Selanjutnya kan Nidia? Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang jatuh tempo pembayaran selain yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada di pasal 94 ayat 3. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu untuk PPh pasal 22, PPN dan PPNBM atas impor, maka dilunasinya bersamaan dengan pembayaran bea masuk jika disetor sendiri oleh wajib pajak atau disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah pemungutan dalam hal dipungut oleh Dirjen Bea Cukai. Kemudian yang kedua adalah untuk PPh pasal 25 bagi WP dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP, maka disetor paling lama adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak berakhir. Kemudian yang ketiga adalah untuk PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak, maka jatuh temponya adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Artinya untuk PPN dan PPNBM ini tidak ada perubahan ya. Betul. Selanjutnya kita beralih ke pasal 95 yaitu jenis setoran kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh dan pajak karbon. Ini diatur disetor paling lama sebelum SPT tahunan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT tahunan, yaitu bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak. Oke. Nah, selanjutnya Kakak Vanita. Berarti tadi dalam artian bulan April gitu ya kan Nidia ya? Betul, untuk tahun bukunya Januari Desember. Baik, selanjutnya pokok perubahannya adalah ada di pasal 101 dan juga pasal 102 di PMK 81 tersebut, yaitu terkait dengan pembayaran disetorkan ke kas negara melalui collecting agent atau biasanya kita sebut bank persepsi yang ditetapkan berdasarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Apa saja terkait dengan layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh collecting agent tersebut, yaitu pertama meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,
pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, ini yang terbaru, kemudian ada PBB, kemudian ada pajak penjualan, dan yang terbaru lagi adalah pajak karbon. Jadi sebelumnya tidak diatur mengenai pembayaran melalui collecting agent ini untuk pajak karbon. Betul. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan NPWP wajib pajak, pihak yang wajib melakukan pembayaran atau penyetoran telah dipungut atau dipotong dengan, jadi ini adalah sarananya tadi ya, ini adalah surat setoran pajak, kemudian materai untuk pembayaran bea materai, atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak, di mana sebelumnya tidak diatur juga mengenai sarana untuk pembayaran bea materai. Kemudian tadi telah disebutkan sarana administrasi lainnya, yaitu berupa bukti penerimaan negara, surat setoran pabean cukai dan pajak atau disebut juga SSPCP, kemudian ada bukti pemindah bukuan, dan yang terbaru ada surat perintah pencairan dana atau SP2D dan juga bukti penerimaan pajak lainnya. Jadi yang terbaru dalam pasal 101 dan 102 ini adalah terkait dengan pengaturan mengenai pajak karbon, bea materai, dan juga SP2D yang sebagai sarana pembayaran lainnya. Terkait dengan sarana administrasi lain, maka validasi pembayarannya ditentukan sebagai berikut. Untuk bukti penerimaan negara dan surat setoran pabean cukai dan pajak dianggap sah apabila divalidasi dengan NTPN. Kemudian tanggal yang diakui adalah tanggal bayar yang tertera pada bukti penerimaan negara. Selanjutnya untuk bukti PBK, sah apabila ditandatangan oleh pejabat berwenang dan diakui pada tanggal bayar yang tertera pada bukti PBK. Nah, kemudian ini untuk hal yang baru yaitu surat perintah pencairan dana atau SP2D akan dianggap sah apabila divalidasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Kemudian tanggal yang diakui adalah tanggal terbit SP2D untuk pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN atau tanggal terbit SKP KPP untuk pelunasan utang pajak melalui perhitungan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian, untuk bukti penerimaan pajak lainnya dianggap sah apabila divalidasi sistem atau pejabat berwenang pada tanggal bayar berdasarkan validasi pada sarana administrasi lain. Selanjutnya, hal yang baru lagi nih Kanidia adalah terkait dengan deposit pajak yang ada di pasal 103. Nah, apa itu deposit pajak? Telah dikatakan dalam pasal 1 angka 112 dalam PMK 81 ini, deposit pajak merupakan pembayaran pajak yang belum merujuk kepada kewajiban pajak tertentu. Jadi ini belum dijelaskan atau belum terklasifikasi untuk pembayaran untuk pembayaran apa. Nah, bagaimana cara mengisi deposit pajak? Yang pertama yaitu melalui sistem penerimaan negara secara elektronik atau bisa juga melalui pemindah bukuan. Kemudian bisa juga melalui sisa kelebihan pajak atau sisa imbalan bunga. Dari deposit pajak itu dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemindah bukuan. Nah, bagaimana dengan tanggal pengakuan pembayarannya? Yaitu diakui jika menggunakan BPN, maka tanggal pembayarannya adalah tanggal yang tertera pada bukti penerimaan negara tersebut. Dan bagaimana jika menggunakan PBK? Jadi yang dipakai adalah tanggal bukti pemindah bukuan tersebut. Dan jika tadi ada pembayaran sekarang melalui imbalan bunga tadi, maka yang dipakai adalah tanggal terbit SKP KPP-nya. Demikian. Selanjutnya kita akan membahas perubahan yang ada di pasal 104. Kalau dulu aturan sebelumnya, satu SSP hanya untuk satu transaksi pembayaran, maka dengan PMK 81 ini diatur bahwa dalam satu SSP dapat digunakan untuk pembayaran atau penyetoran satu atau beberapa jenis pajak, masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak, atau STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, STPPBB,
SPT terutang, SK pembetulan, SK keberatan, SK persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan PK. Jadi ini perbedaan dasarnya adalah kalau dulu satu SSP hanya untuk satu transaksi pembayaran, kalau sekarang bisa satu atau untuk beberapa jenis pembayaran dalam satu SSP. Oke. Seperti diketahui bahwa pemindah bukuan bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak dan juga dilakukan secara jabatan oleh petugas pajak. Nah, yang terbaru adalah terkait dengan permohonan wajib pajak yang bisa dilakukan pemindah bukuan. Yang terbaru itu terkait dengan deposit pajak yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian terkait dengan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, berarti PPHTB gitu ya, yang belum dilakukan penelitian penerbitan surat keterangan. Nah, itu boleh di PBK. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan materai digital. Dan terkait dengan pemindah bukuan atas jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Itu yang sudah biasa ya kan Nidia ya? Baik, itu adalah yang dilakukan oleh melalui permohonan dari wajib pajak. Nah, bagaimana yang dilakukan secara jabatan oleh petugas pajak? Yang pertama, yang sudah sudah ada gitu ya, sudah existing, itu adalah bukti PBK atau pemindah bukuan yang terjadi karena kesalahan dalam penerbitannya. Nah, itu bisa dilakukan pemindah bukuan secara jabatan. Yang kedua, berdasarkan data dan informasi perlu dilakukan pemindah bukuan. Nah, yang ketiga, deposit pajak untuk melunasi utang pajak yang masih tersisa pada saat dilakukan penghapusan NPWP. Jadi kalau ada wajib pajak ingin melakukan penghapusan NPWP dan ketika ternyata masih ada utangnya, secara jabatan pemindah bukuan dari deposit yang masih dimiliki bisa dilakukan kepada utang pajaknya. Yang keempat, terkait dengan deposit pajak wajib pajak yang dilakukan penghapusan NPWP karena penggabungan usaha ke wajib pajak hasil penggabungan usaha. Jadi ada merger di situ misalnya ya kan Nidia ya. Kemudian yang kelima adalah pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terdapat perbaikan data penerimaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi kalau ada kesalahan hitung mungkin, nah itu bisa dilakukan perbaikan data tersebut melalui PBK. Kemudian yang keenam adalah pembayaran dan atau penyetoran pajak sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyitaan oleh jurusita. Jadi ini terkait dengan penagihan aktif yang dilakukan oleh jurusita. Kita akan membahas kriteria pemindah bukuan yang tidak dapat dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 109 ayat 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Nah, untuk hal ini sudah existing ya Kak, Yes, sudah ada dari ketentuan yang lama. Kemudian ada tambahan yaitu yang kedua, pembayaran atas atau penyetoran bea materai untuk dalam rangka 1. Pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan perum peruri untuk melaksanakan pendistribusian materai elektronik dan penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan oleh DJP, yaitu pembayaran dari sistem direktorat lain, misalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak terhubung dalam sistem Cortex. Kemudian yang keempat adalah pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Contohnya adalah pembayaran PPh pasal 25 ya Kak Fanny. Yes, itu langsung dianggap sebagai pelaporan ya. Betul. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak dapat dilakukan pemindah bukuan adalah pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPBB, STPPBB,
SPT pajak terutang, dan SK pembetulan, SK keberatan, SK persetujuan bersama, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Baik. Kemudian untuk PBK ini hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak dalam mata uang yang sama. Jadi kalau rupiah hanya bisa di PBK ke rupiah, kemudian dolar juga hanya bisa di PBK ke dalam mata uang dolar. Ya, jadi permohonannya harus dalam satu mata uang yang sama gitu ya, Kak Nidia ya. Baik, Sobat Maju, ini tadi baru hanya sekilas ya, beberapa hal terkait dengan penyesuaian yang ada di PMK 81 tahun 2024. Nanti kebetulan yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan klaster pembayaran. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang akan kita kupas lagi, kita ulas dalam episode selanjutnya. Apabila Sobat Maju memiliki kendala terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi KPP terdaftar atau bisa juga menggunakan layanan live chat pada web Pajak Go ID atau juga melalui kering pajak 1-500-200. Demikian episode Opak kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!